وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya, dengan taat kepadanya, karena berkat ridha dan rahmatnya serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sujud, ruku dan sujud, berusaha untuk khusyuk. Kita bisa membersamai diri kita bersama Al-Quran setiap harinya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat terbesar ya. Kita bisa beriman kepadanya, beriman kepada kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan memang disunahkan untuk setiap muslim untuk, bukan sunnah, wajib berpegang teguh terhadap Al-Quran. Maka di sini kita berjuang untuk semaksimal mungkin kita bersama Al-Quran. Salawat dan salam semoga tetap tercurah bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, serta kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kumaha daramang ikhwan? Kang Irfan, damang. Nah, akhwat kumaha daramang? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Pas kemarin saya di acara annual meeting tahunan kontrak kerja Mudaris Maqdis. Di sana ada kegiatan acara public speaking. Jadi yang saya kemarin dapati ketika belajar di sana adalah manakala ketika kita berbicara di depan, maka intonasi atau nada suara harus naik. Atau ketika jadi MC biasanya. Antum pernah dengar di acara kayak di radio? Saya lupa lagi ya. Namanya Kang Nugi kemarin tuh. Dihapus belumnya? Oh iya. Dalam ketika kita membaca, umpamanya ada yang biasa-biasa saja kan? Umpamanya baca gini: Al-Quran adalah anugerah kehidupan, tuntutan dan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar memiliki jalan menuju surga. Membaca dan mempelajarinya adalah amal solih yang akan menjaga kita untuk hidup selama dunia dan akhirat. Itu biasa kan. Tapi kalau dalam public speaking ada nadanya tinggi dulu, kemudian rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah gitu. Jadi ibarat gini bacanya, Al-Quran, nah gitu kan, itu tinggi. Kemudian rendah, adalah anugerah kehidupan, gitu kan. Kemudian tinggi lagi, kemudian rendah lagi. Tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian agar memiliki jalan menuju surga. Atau di sini rendah lagi, agar memiliki jalan menuju surga. Membaca dan mempelajarinya adalah amal soleh yang akan menjaga kita untuk hidup selamat dunia dan akhirat. Pernah dengar gak di radio ada yang ngomong gitu ya, di MQ biasanya. Nah, beliau termasuk yang jadi pembawa acara di sana. Jadi memang penting, saya catatannya lupa nggak di HP, tapi catatannya di buku catatan kemarin.
Yang saya pelajari kemarin, jadi manakala ketika jadi MC nih, kayak Romi dulu ya. Jadi intonasi berbicara itu harus beragam ya. Jadi kalau mau tinggi kemudian rendah. Jangan tinggi terus tinggi, rendahnya lama. Jadi ada balance antara tinggi dan rendah. Kemudian jangan lupa smile talk ya. Jadi manakala ketika bertemu dengan orang-orang tuh ada smile-nya. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Tapi kalau ketika manakala ada senyum, orang tuh lebih simpatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enak kelihatannya. Maka ini harus benar ya untuk yang mau belajar public speaking, dari intonasi, dari apa lagi? Dari body gerak tubuh atau isyarat tubuh, kemudian tatapan ataupun lisan ataupun dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Cara berdiri gimana gitu ya, cara megang mic gimana, tidak gini ya. Atau ada yang gini ya, biar standby cicingnya di dia nagado. Ada yang kalau kata Ustadz Ghazwan dulu kalau berbicara tuh gini, minimal ginilah, segenggam tangan di bawahnya. Dari dagu, genggam tangan, kemudian ada mic. Jadi segini cukup. Atau agak ditinggikan sedikit. Maka lumayan ya. Kayaknya ini anak-anak juga perlu santri di sini untuk mempelajari public speaking. Karena untuk wawasan juga. Kemarin harapannya katanya, kalau setiap ada perkumpulan antara keluarga, antum yang ngacung katanya. Untuk jadi apa? Cung, siapa yang jadi MC? Antum yang ngacung katanya, semangat gitu. Jadi antusiasnya luar biasa. Jadi antum harus perlihatkan kemampuan antum, meskipun ya banyak kekurangan ataupun masih banyak koreksian, tetap harus ada semangatnya. Itu selingan saja ya untuk public speaking. Jadi kadang saya mendengar kalau kultum nih, ada yang lempeng saja gitu ya. Niat adalah bla 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 bla, lurus gitu kayak baca teks. Tapi kalau ada interaksi antara wajah, gerak tubuh ataupun senyuman gitu ya, paling minimal itu luar biasa, akan antusias. Gitu ya, teman-teman, dipelajari kembali, ditingkatkan kembali untuk kualitas dalam berbicaranya. Meskipun saya juga masih belajar. Taib. Ini saya lupa lagi kemarin yang bahas tuh. Mangga. Taib. Yang akan ana bahas ya, enggak apa-apa lah, ini campur ya untuk hari ini. Kunci hidup bahagia dunia akhirat. Tadi kan disebutkan apa? Di pertama tadi di dalam ada Al-Qur'an adalah anugerah kehidupan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar memiliki jalan menuju surga. Membaca dan mempelajarinya adalah amal solih yang akan menjaga kita untuk hidup selamat dunia akhirat. Tapi juga ada kunci dalam hidup itu untuk mendapatkan bahagia dunia akhirat. Kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada yang tahu? Kang Irfan tahu gak kuncinya? Kunci Inggris tadi, kunci pipa. Karena saya mah tiap hari nyawan wae pipa sana. Nyawan mainin wae semijet terus aku. Jadi kuncinya apa? Ada yang tahu gak? Mungkin ada yang pernah berbicara atau kultum dengan tema ini. Kuncinya adalah di hati kita. Manakala hatinya bersih, maka apa yang dia lakukan juga adalah kebaikan. Tapi sebaliknya, manakala hatinya kotor, maka setiap amal yang dia lakukan adalah yang kotor-kotor. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, kata Nabi,
sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika ia baik, seluruh tubuhnya akan baik pula. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuhnya juga akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, kata Nabi. Jadi memang di dalam kehidupan setiap manusia menginginkan apa? Sangat menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Bisa jadi ya terlepas dari semua keadaan, ada yang sedang kaya mungkin ya Allah berikan kekayaan, ada yang miskin, semuanya ingin bahagia. Yang kaya ingin bahagia, yang miskin juga ingin bahagia. Laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat atau rakyat jelata, sama semuanya ingin akan menginginkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Termasuk kita muslim ya. Muslim dan kafir semuanya menginginkan kebahagiaan. Kita sebagai muslim ingin juga masuk ke dalam surga. Orang kafir juga sama ingin bahagia di dalam hidupnya di dunia. Nah, maka kebahagiaan ini memang adalah suatu capaian atau tujuan untuk setiap manusia. Bahkan sekelas tadi muslim dan kafir, non-muslim. Semuanya ingin kebahagiaan. Hanya bedanya antara muslim dengan non-muslim adalah dengan tuntunan. Beda tuntunan. Tapi rata-rata setiap agama adalah menuju kebaikan. Tapi kalau Islam lebih lagi. Maka tuntunan-tuntunan tersebut ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kunci kebahagiaan kita itu adalah di Quran dan hadis, sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kuncinya adalah yang pertama, hati kita harus bersih. Jangan isi hati kita dengan kebusukan-kebusukan atau bangkai-bangkai yang harus kita atau yang akan kita lakukan. Seperti halnya ada contoh seorang ustadz, dia di rumahnya itu ada bau busuk gitu, bau gitu. Seperti halnya apa? Kayak bau bangkai gitu. Dari mana ini ya? Nggak tahu tempatnya dari mana. Dicari di belakang kursi nggak ada, di belakang lemari tidak ada. Kan nyangkanya apa? Mungkin tikus ya yang mati. Di mana-mana setiap sudut rumahnya tidak ketemu bau tersebut. Tapi tetap itu dalam seminggu baunya luar biasa rumahnya. Apakah kata beliau saya disantet katanya. Ini dikasih bau gini tiap hari. Padahal apaan gitu santet. Udah. Dia pas ketika suatu saat dia hendak pergi ke toilet. Pas pergi ke toilet ternyata apa? Banyak belatung di lantai-lantai toiletnya. Bener ini. Ini santet kayaknya gitu ya. Tidak mungkin ya. Namanya ustadz ya, nggak percaya kayak gitu. Langsunglah dia bersihkan si belatung-belatung itu. Udah bersih, tetap baunya masih tercium, sangat menyengat. Kemudian apa? Keesokan harinya, pas masuk ke dalam WC, loh, kok banyak belatung lagi? Makin penasaran ya kan? Ini banyak belatung dari mana? Bahkan ke bak-bak mandi itu ke dalam air penuh dengan belatung. Sehingga akhirnya dibersihkan, dikuras kembali si baknya. Akhirnya dia penasaran. Kan di WC biasanya kalau WC-WC rumah ada yang bolong ya ke atas apa? Langit-langit atau ke atas atap. Dia coba bawa tangga. Akhirnya dia naik. Pas dilihat di lubang tersebut, di lantainya yang di atas, ternyata benar ada bangkai kucing. Luar biasa kan? Bangkai kucing yang sudah membusuk selama lebih dari sepekan. Itu beliau terasa terganggu benar, makan tidak enak selera. Kemudian apa?
berbicara atau diam di rumah, di kamar, bahkan itu terjadinya di kamar sih. Luar biasa baunya gitu ya. Sekelas bangkai saja sepekan orang merasa terganggu, tidak tenang hidupnya ya. Bayangkan kalau hati kita isi dengan bangkai-bangkai tersebut. Maksudnya apa? Pertama tadi, isilah hati dengan hal-hal yang bersih, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. Dan jangan isi hati kita dengan kebusukan-kebusukan atau keburukan. Dan itu amalan-amalan yang disebut amalan buruk yang kita lakukan. Maka tadi kalau hatinya bersih, maka setiap amalnya akan menuju ke dalam kebaikan. Terus aja. Tapi kalau hatinya kotor, sedikit celah akan tetap melakukan keburukan-keburukan. Maka teman-teman, banyak sekali kegiatan atau amal-amal yang disebut baik di dalam hati kita. Dan itu memang harus disimpan di dalam hati kita dan harus diikhtiarkan dan diamalkan. Pertama, apa? Bersyukur, qanaah terhadap setiap keadaan. Termasuk itu untuk menanami atau membersihkan hati kita. Kedua, kita ikhlas. Lawan ikhlas apa? Kalau tadi qanaah, lawan qanaah apa? Ya, dia tidak menerima apa? Takdir. Kalau lawan ikhlas, ada yang tahu? Riya, sum'ah, kemudian apa? Dan sebagainya. Riya. Kemudian husnuzon, itu termasuk untuk amalan hati kita menjadi bersih. Kalau hatinya bersih dengan apa? Prasangka baik, mau ke Allah, mau kepada manusia, dia akan tenang hidupnya. Tapi kalau hatinya kotor, dengan apa? Suudzon kepada orang, hatinya nggak bakalan tenang. Dalam pikirannya setiap orang yang dia lihat, pasti keburukan aja yang keluar. Tapi apa? Dia merasa terganggu hatinya. Wah, si ini kaya raya nih, punya banyak duit pasti nih, dengan cara tidak halal, korupsi kayaknya nih, gitu kan? Sultan. Padahal dia usaha gitu ya, tidak tahu. Kemudian apalagi ridho juga termasuk ke dalam amalan hati untuk pembersihan hati. Kalau kita ridho terhadap setiap apa yang Allah berikan, pasti takdir apapun itu, masalah apapun itu, pasti tenang-tenang saja. Seperti tadi halnya qanaah. Orang lain kaya juga, saya mah tenang saja. Bersyukur kepada Allah, masih bisa dibukakan mata, masih bisa menikmati, melihat, masih bisa dipergunakan telinganya untuk kebaikan. Ini banyak sekali amalan-amalan yang satu lawan satu. Yang satu baik, yang satu buruk. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, tadi yang sebutkan amalan-amalan yang kotor adalah termasuk yaitu tadi apa? Ikhlas, amalan-amalan yang baik dan kotor itu adalah ikhlas, lawannya riya. Kemudian yang kedua apa tadi? Qanaah ya termasuknya. Dan selanjutnya adalah tawakal. Tawakal itu apa? Bergantung kepada hanya Allah saja. Lawannya apa? Ya bergantung kepada manusia atau selain Allah, musyrik. Nah, maka ini juga termasuk orang yang bergantung hanya kepada Allah, ya tadi kembali. Kalau ada masalah, kalau ada kesusahan di dalam hidupnya, pasti dia tenang-tenang saja, tidak akan galau. Dan memang dia meyakini bahwasanya kehidupan dia adalah apa? Ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Yang jadi pelajaran adalah kita harus senantiasa ikhtiar dalam segala amal. Tadi tawakal lawannya
bergantung kepada selain Allah, termasuk bergantung kepada manusia. Dia berharap kepada manusia, bahkan ada yang berharap ke kuburan. Itu sangat jauh dari akal sehat. Orang yang sudah mati mah harusnya didoakan, ini malah meminta syafaat kepada orang yang sudah mati. Kan itu tidak dibenarkan. Kemudian berzikir, ingat kepada Allah. Lawannya dengan apa? Dia tidak ingat kepada Allah atau melupakan Allah. Ini termasuk juga. Kalau dia tidak ingat Allah, ini jadi satu kesatuannya dari amal-amal tersebut. Kalau seseorang tidak ingat Allah, kayak tadi tawakal, qanaah, dia tidak ingat bahwasanya setiap kehidupan yang Allah takdirkan untuk dia dalam segi tanda kutip yang memang diuji dengan kesusahan atau sebagainya, maka dia kalau ingat Allah, pasti apapun masalahnya itu minta hanya kepada Allah saja. Jalan pertama yang dia lakukan adalah meminta hanya kepada Allah, bukan hanya menggerutu atau marah kepada diri sendiri. Kok nggak bisa ngafal? Kok nggak bisa murojaah sehari 3 juz? Yang disalahkan kepada diri sendiri, ya. Kemampuan diri sendiri disalahkan. Padahal di situ adalah harus disematkan rasa syukur kita dan sabar kita. Kita harus syukur terhadap apa yang Allah takdirkan. Memang saya seperti ini. Ikhtiar saya sudah banyak dalam menghafal. Ikhtiar saya sudah sering gitu ya untuk bangun tiap malam untuk qiyamul lail. Tapi dalam prakteknya malah kesiangan, kebablasan ataupun apa? Telat. Tapi sedang dalam proses ikhtiar. Maka terus aja bersyukur. Ya, alhamdulillah, meskipun saya telat, saya harus lebih baik lagi di esok harinya. Jangan sampai hari ini seperti ini, besok tidak ada perubahan. Nah, itu dari ikhtiar tersebut harus ada peningkatan di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam kehidupan, bahkan di dalam sholat, kita juga dianjurkan apa? Berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, atau tsabbit qalbi ala dinik. Di at-tahiyat atau bahkan setelah at-tahiyat dibaca ya. Kalau saya praktekkan sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Terus doa, Allahumma inna na'udzubika minan hazabil qabri dan sebagainya. Sering dipraktekkan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, doa ini luar biasa. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini pada agamamu. Kadang hati kita itu mudah kebalik. Tadinya berbuat baik, tahu-tahu ada celah, langsung berbalik arah. Maka kita dituntut, disunahkan oleh Nabi untuk berdoa ini. Perbanyak berdoa ini. Manakala kita futur, manakala kita terjerumus dalam kemaksiatan, berdoa, segera tobat. Karena apa? Yang tobat itu pasti Allah ampuni. Mau sebanyak apapun dosa, kalau kita tobat benar-benar dan bahkan meninggalkan, tidak mengulangi lagi, insya Allah semua dosa kita akan diampuni. Maka ada doa lagi yang Rasulullah SAW ajarkan, wa as'aluka qalban saliman. Atau biasanya Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa as'aluka qalban saliman. Aku memohon kepadamu, kepada Allah, hati yang bersih. Nah, ini juga kembali lagi, setiap amalan apapun itu, tawakal, ikhlas, ridho dan sebagainya, atau sebaliknya kita tinggalkan, semuanya tidak ada kekuatan yang bisa kita lakukan manakala kita bergantung hanya kepada diri kita, tapi kembali kepada siapa? Allah yang memberikan kekuatan. Makanya Rasul mengajarkan, sekelas Rasul pun memohon agar hatinya bersih. Nah, kita bersih enggak, tidak memohon. Kan parah ya. Maka kita perbaiki diri kita dalam segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dalam proses beramal, termasuk di dalam membaca Al-Quran dan sebagainya,
Maka manakala diri kita redup ke bawah, maka segera kembali kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa tadi harapannya apa? Biqalbin salim. Dalam doa apa tadi? Dalam ayat surah Asy-Syu'ara 89, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi di hari kiamat nanti ya, di hari akhir nanti, ada hari yang pada hari tersebut harta dan anak laki-laki tidak berguna sama sekali. Kecuali apa? Orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka mudah-mudahan tujuan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi. Cari celah dalam diri kita atau cari kebiasaan amal apa saja yang menjadikan kita enggak enak, tidak tenang, merasa apa? Terganggu, termasuk memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dia pendendam, dalam hatinya terus aja terganggu. Bahkan sekelas saya pun pribadi, ketika pernah terjadi manakala berseteru dengan teman sendiri, dan memang itu kesalahan saya, sehingga akhirnya apa? Ketika dalam perjalanan boro-boro ketemu muka gitu, saling sapa juga tidak, ya. Bahkan kalau ketika bertemu saling sapa pun tidak. Itu berhari-hari, bahkan sudah tahu hadisnya. Nauzubillah, ya Allah, semoga Allah ampuni. Jadi memang hati kalau tidak bersih seperti itu, pendendam dan egois, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, maka hidupnya tidak akan tenang. Sok aja antum menemukan diri antum dalam kehidupan tidak tenang, si fulan pika keheuleun umpamana, ya Kang Irfan, Kang Lutfi, si fulan atau si fulana pika keheuleun gitunya, boro-boro nggak mau ketemu, kan dia terganggu hatinya, tidak tenang setiap harinya. Tapi kalau orang yang mudah memaafkan, pasti akan tenang di dalam hidupnya. Ketemu pun, walaupun dia yang salah, temannya yang salah, dia malah mendekat kepada temannya. Mohon maaf, saya sudah melakukan hal-hal yang menjadikan antum tidak senang kepada saya. Mohon dimaafkan. Bahkan ada, kata Ustadz sering ya, dalam hadis sebutkan, ada seorang sahabat, nih kata Rasul, ini ada, nanti sebentar lagi calon penghuni surga akan datang. Ternyata, datang, kata sahabat, kok orang ini ya. Kemudian keesokan harinya nanti akan datang juga calon penghuni surga. Kemudian datang, kok itu lagi yang datang gitu ya. Penasaran kan akhirnya. Kalau nggak salah Abdullah bin Umar ya yang bertanya itu ke bapaknya, izin kepada Umar bin Khattab, saya ingin bertamu kepada orang tersebut. Apa sih spesialnya dia? Ternyata usut punya usut, setiap malamnya tidak ada amalan yang spesial yang dia lakukan, biasa-biasa saja, qiyamul lail, salat, berzikir biasa. Ternyata ditanya kepada setelahnya sudah beberapa hari, 3 hari di situ, ditanya, saya tuh sebenarnya pengen tahu apa yang disabdakan Nabi. Kamu tuh, kata Nabi, adalah calon penghuni surga. Boro-boro ya katanya masuk surga. Kehidupan saya seperti ini, biasa-biasa saja. Ya akhirnya apa? Apa ada amalan selain ini katanya? Ditanya ya. Amalan apa yang sering dilakukan? Sehingga akhirnya apa? Amalan yang dia lakukan, dia berikan di-sharekan kepada Abdullah bin Umar. Sehingga akhirnya dijawab oleh dia, saya itu setelah salat Isya kemudian menjelang tidur sering berintrospeksi diri. Dan salah satunya apa? Apabila ada seseorang yang menyakiti saya, dia maafkan. Tiap malamnya dia seperti itu. Introspeksi, amalan apa yang sudah dilakukan hari ini, amalan apa yang keburukan apa yang sudah dilakukan pada 24 jam sebelumnya. Hingga akhirnya apa? Dia introspeksi, besok harus diperbaiki, besok harus diperbaiki. Termasuk dia sering memaafkan apa? Orang-orang yang menyakiti dia. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, berarti dia hidupnya tenang. Makanya disebutkan calon surga.
Karena tidak ada beban bagi orang yang senantiasa memaafkan kekurangan atau kesalahan orang lain. Bukankah Allah Maha Pemurah terhadap manusia, terhadap hamba-hambanya? Bahkan bukan muslim juga Allah berikan kasih sayang kepada orang-orang. Termasuk saya sering diingatkan, kata dalam sebagai orang tua ya, nanti mungkin ini calon-calon orang tua, nanti kalau punya anak, awalan memang luar biasa senangnya kalau punya anak. Tapi manakala menemukan anak ya luar biasa ya. Menguji apapun itu dalam kehidupannya sering membuat kita jengkel. Sok antum nanti rasakanlah setelah nikah. Ada masanya lihat anak tuh, aduh kok gini ya, malah jadi jengkel gitu ya. Tapi kata Ustadz Adi, sangat keterlaluan katanya sebagai orang tua, manakala marah kepada anak yang tidak berdosa. Dia mau lakukan apapun tidak berdosa. Allah tidak marah kepada hamba tersebut, kepada anak tersebut. Tapi ini, dia tahu dia tidak berdosa, malah marah kepada anak. Sangat keterlaluan katanya. Makanya salah satu memang ada kegiatan atau keburukan yang lakukan oleh seseorang kepada kita, maka mudahkanlah untuk memaafkan. Maka kita akan tenang. Yang senantiasa melakukan keburukan, dia tidak tenang. Hari-harinya kudu tiap hari. Ada orang yang siapa? Mungkin di antara kita ada di sekolah atau dulu pernah dibully. Saya pernah. Punten, dalam sehari itu dalam sekelas 40 orang, 20 laki-laki, 20 perempuan. Karena sekolahnya KP ya, jadi digabung antara laki-laki perempuan. Saya pernah. Ada dia anak kaya, terkaya ya di daerah dia, sekecamatan mungkin dia paling kaya, bapaknya pedagang. Terus ketika dalam proses belajar tidak ada guru, dia sering mengganggu teman-temannya. Karena kaya itu ya, dia sewa siapa teman yang suka ngebully, yang rada badung, jeung urang gitu. Ya Kang Fajar mungkin pengalaman nih. Hayu jeung urang. Kayak kurang di jajanan, diberi duit gitu. Mun teu boga bensin kurang bensinan, tapi ganggu si fulan katanya. Semua kecuali yang umurnya di atas dia, dia umur umpamanya SMP sekitar kelas 2 itu berapa tahun? 13 tahun ya. Dia 13 tahun, yang di atas dia kan sekolah saya itu satu kelas ada yang kelas remed. Jadi 1 tahun gak sekolah diberikan kesempatan untuk sekolah. Jadi harusnya sekolah itu umur 12 tahun, dia masuk umur 13 tahun. Makanya dalam sekelas ada yang lebih umurnya dari saya, dari teman-teman yang lain. Jadi saya 13 tahun, ini teman saya kelas 2 itu 14 tahun. Kolot lah gitu. Nah yang gak diganggu itu yang kolot-kolot saja. Anak-anak yang pemalu, anak-anak yang dilihat dalam dirinya memang tidak ada keberanian untuk melawan. Sehingga akhirnya semua anak diperintahkan untuk memperlihatkan auratnya. Coba bayangkan. Kadia hiji-hiji kasudut kelas. Tinggal puntennya diperlihatkan. Saya diam saja ya sama teman saya berdua. Bakal nyamperin gak ke saya? Ternyata tidak. Dia ngomong ke saya, tuh hiji deui cenah si Heri katanya gitu. Candi ieu katanya. Candi suruh kayak ku urang cenah. Urang naon? Urangna keur gering cenah cek anu tenggelana gitu ya. Pengawal kayak ku urang. Ana langsung ngomong. Ana juga berani kantum. Kalau mau gelut kata saya itu gitu. Saya tungguan di tempat dia tidak mau berani lagi ganggu saya ketika manakala dia melawan. Saya melawan ya. Dan orang-orang yang pembuli itu kalau tidak diberikan pelajaran, tidak akan terus-terusan membuli. Yang lain takut karena kaya ya. Saya kumangke gitu ya. Pas ternyata perjalanan ketika saya berani resiko ya, karena orang-orang sana ya kalau kaya bayar orang. Bayar minimal ngegebukin gitu ya. Ketika
ada seorang masalah, dia tidak bisa gelut, ya udah bayar orang, gebukin tuh si fulan. Digebukan. Sampai akhirnya apa? Luka-luka. Dia tidak tahu kenapa saya digebukan, padahal disuruh orang yang membenci dia. Saya juga tahu resiko, kalau saya nanti ngomong gini pasti akan digebukan. Kumaha engke gitu. Saya ajakan gelut, ternyata dia tidak berani. Dan yang lainnya tidak berani ngomong gitu karena takut. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, perbuatan-perbuatan yang kotor itu dia tidak akan tenang. Seperti halnya tadi dia membuli orang terus aja. Jadi keenakan. Manakala dibalikan oleh si yang dibuli melawan kepada dia, dia akan takut. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, hati yang bersih itu memang menghantarkan ke dalam kebaikan. Tetapi hati yang kotor akan senantiasa mengantar ke dalam keburukan. Maka sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, Allahumma muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Sering kita berdoa manakala kita futur, hati kita membalik kepada keburukan, semoga Allah bisa membalikan lagi ke dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja untuk hari ini, ya. Saya ingatkan kembali lagi sebelum tutup kepada ikhwan dan akhwat, senantiasa menjaga kebersihan di asrama kita. Ada sampah, tolong dipungut. Sampah di depan atau di meja dimanapun itu, tolong bersihkan. Jangan menunggu waktu piket saja. Manakala sudah dipiketi, terus ada sampah lagi yang berserakan, mau di ikhwan dan akhwat, tolong jadikan amal solih sampah tersebut. Kita ambil, pungut, lalu simpan di tempat semestinya, yaitu tempat sampah. Kemudian menjaga kerukunan antara sama-sama, antara santri dengan santri, yang ikhwan dengan ikhwan dan akhwat dengan akhwat. Menjaga supaya tidak terjadi kegaduhan. Insyaallah lah kalau PT Kimakrisma tidak, pasti sangat bersahabat antara satu sama lain. Mudah-mudahan tetap bersahabat, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Kemudian di tangga, mohon maaf nih di ikhwan, jangan ada barang atau pakaian kotor yang menggantung. Tolong disimpan di tempat, mungkin kan ember di atas ya, simpan di tempat yang semestinya, tempat cucian. Jangan ada